walaupun sebelumnya mungkin di posisi camat saya pernah menjabat juga di Kecamatan Kibin, kurang lebih 5 tahun ya. Baru alih tugas ke Kecamatan Anyer kurang lebih 1 tahun 1 bulan. Oh, berarti di Kibin luar biasa ya lamanya ya Pak? Alhamdulillah. Masyarakatnya luar biasa, Alhamdulillah. namanya peminatnya ya. Semoga di Anyer seperti itu juga Pak. Amin Pak. Amin. Ya, di Anyer sendiri sudah 1 tahun setengah ya Pak ya. Artinya sudah bisa membaur keseluruhan lah terhadap staf-stafnya. Pak, terkait dengan wilayah sendiri seperti apa Pak untuk Anyer nih? Oke, untuk Kecamatan Anyer ya, memang kita secara geografis dari sisi pemerintah desa kita ada 12 pemerintah desa ya, ada 12 desa yang memang kalau bicara Anyer sebetulnya semua orang pasti tahu ya. Titiknya pariwisata ya. Soalnya kenal Anyer ya. Iya, dengan keindahan pariwisata pantainya. Walaupun mungkin tidak juga banyak orang tahu bahwa di luar potensi pantai kita juga ada potensi pegunungan ya, beberapa desa. Nah ini juga yang sedang coba kita kembangkan ya, kita gali sebagai bentuk potensi wisata alternatif ya. Di samping mungkin secara kesiapan infrastruktur, alhamdulillah ya, dengan kebijakan Ibu Bupati Serang Mahajara Tukar Pelaksana, saya pikir sudah setiap program infrastruktur terutama jalan sekitar 90% sudah mantap semua, yang juga dalam rangka mendukung itu. Terus yang berikutnya ketika bicara 12 desa tentunya ada dinamika, mobilisasi kegiatan masyarakat yang jauh berbeda dengan pengalaman ketika saya menjabat di kecamatan terdahulu. Dan sudah barang tentu banyak juga pekerjaan rumah ya. Di antaranya mungkin bagaimana kita coba potensi UMKM pariwisata bisa kita berdayakan, bisa kita optimalkan, kita tingkatkan. Bagaimana mungkin kita punya problem beberapa rumah tidak layak huni ya, terus kesiapan pembangunan pasos-pasos dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah mungkin untuk tahun ini ya 1 tahun 1 bulan saya bertugas di Anyer sudah luar biasa kita bawa beberapa program melalui Pemkab Serang terutama melalui Bupati. Salah satunya mungkin tahun ini ya. Tahun ini kita lakukan program bedah rumah dari program Kampung Basnas. Jadi Kampung Basnas itu ada 1 kampung yang memang kita lihat, kita amati ternyata masyarakatnya banyak rumah tidak layak huni. Sehingga dengan program ini kita akan coba bedah rumah itu jadi rumah yang layak huni tentunya bagi masyarakat. Nah, insya Allah tahun ini sudah mulai berjalan programnya, ada sekitar 20 rumah yang kita bedah. Plus mungkin dari program pemerintah daerah melalui BSPS kurang lebih ada 4 juga. Jadi total untuk terutama 1 kampung ya, Kadudago ini, Desa Sinangkarya, kurang lebih di 23 rumah. Coba bayangkan 1 kampung 23 rumah kita bedah. Dan insya Allah mudah-mudahan akhir tahun ini sudah selesai semua rampung. Nah yang kedua mungkin ada beberapa juga pekerjaan rumah yang kaitan infrastruktur jalan. Alhamdulillah itu direspon baik oleh pimpinan oleh Ibu Bupati, Bu Hajara Tukar Pelaksana. Ada beberapa program juga yang sudah ya kita dapatkan. Ada mungkin program dari pusat melalui PISEW. PISEW ini program infrastruktur ekonomi wilayah yang tujuannya memang buka akses. Ya, ini kurang lebih hampir 500 meter beton ya, dengan lebar di 6 meter. Terus ada juga program infrastruktur yang memang juga untuk akses ekonomi, tapi ini bersumber dari APBD pemerintah kabupaten. Ya, jalan, pembangunan jalan lintas Panawang ya. Plus termasuk program lanjutan pembangunan jalan Anyer Caham. Nah, ini sudah 1 jalur ya. Mudah-mudahan tahun depan mungkin 1 lajurnya lagi sudah bisa diselesaikan pembangunannya. Dan kita juga berharap, ya saya agak intip-intip juga nih ke teman-teman di Dinas KPD terkait. Insya Allah mudah-mudahan 2024 pasos-pasos milik Kecamatan Anyer sudah bisa dibangun, direalisasikan. Kenapa? Ya ini urgent karena
luar biasa ya, aktivitas masyarakat Anyar luar biasa, aktivitas olahraga, sosial, seni budaya, sehingga butuh sebuah tempat yang memadai. Nah, mudah-mudahan dengan pasus-pasum nanti sudah dibangun tahun depan, kita persilahkan masyarakat untuk mempergunakan, karena memang itu tujuan untuk masyarakat. Ya. Nah, ini mungkin salah satu beberapa program yang selama 1 tahun ini kita coba push dan dorong terus ke masyarakat, dan insya Allah mudah-mudahan juga bermanfaat untuk masyarakat. Artinya PR-PR lama juga tetap dijalankan gitu ya? Oh tetap, ya? itu tugas kita. Ya, tentunya kita juga akan coba upayakan selesaikan pekerjaan rumah yang lama, sambil kita juga akan coba ya, melakukan inovasi-inovasi yang baru-baru juga ya, gitu ya. Yang penting bermanfaat untuk masyarakat. Iya Pak, kan memang dibilang tadi itu kan kita wilayah wisata nih. Betul. Orang tahu bahwa Anyar adalah wilayah wisata, Ya. pantai, hotel dan sebagainya. Nah Bapak tadi menyampaikan bagaimana UKM yang bisa untuk ditampilkan secara ikonnya kan gitu ya. Pak, ikon apa Pak yang akan ditampilkan selain dari UMKM itu sendiri untuk menunjang pariwisata Anyar itu sendiri? Oke. Yang pertama sebetulnya ketika bicara UMKM, memang sampai dengan saat ini kita masih belum ada wadah ya, seperti model tempat pariwisata yang lain, contoh Bali, mungkin beberapa objek wisata lain. Nah sehingga kemarin juga kami sempat berdiskusi tentunya dengan pimpinan, bagaimana ke depan kita akan coba siapkan tempat. Sebuah sentra UMKM dengan wisata kulinernya dan lain sebagainya ya, sehingga nanti ada sebuah tempat yang khusus dipersiapkan untuk teman-teman UMKM. Pertama dalam rangka memasarkan produk mereka, yang kedua dalam rangka menunjang potensi pariwisata di Anyar. Ya nggak lucu juga kalau misalkan orang datang ke Anyar cari oleh-oleh khas Anyar, tapi yang tersedia oleh daerah lain kan juga kurang pas juga ya. Nah ini sudah kita coba lakukan sebuah upaya. Kenapa? Pertama kita ingin UMKM ini juga betul-betul berdaya. Berdaya itu dari banyak aspek, bukan hanya aspek produk saja, tapi bagaimana produk ini mampu menggaransi atau mampu digaransi dalam bentuk apa? Kelengkapan perizinan. Ya. Dan alhamdulillah kita fasilitasi ya, dari mulai pembuatan label halal, PIRT, ya, terus POM, NPWP dan lain sebagainya. Saya pernah datangkan fasilitatornya selama kurang lebih 3 hari 2 malam di sini, dan itu gratis. Yang penting pelaku UMKM datang ke kecamatan pada waktu itu, NPWP kita buat, sertifikasi halal produk kita fasilitasi. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah ratusan UMKM di kita yang perizinannya sudah lengkap, dan ini memang tergabung dalam wadah Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia atau Hindikindo Kecamatan Anyar gitu. Nah sebagai upaya yang mungkin ke depan mudah-mudahan bisa lebih kita besarkan lagi, kita sudah bentuk kesekretariat untuk UMKM ada di Jalan Anyar, Jalan Negara Anyar, itu sebelah kiri ada. Sementara memang kita masih sewa, dan ini juga kita berharap nanti dukungan semua pihak sampai produk pemasaran. Saya langsung sendiri secara pribadi yang drop produk-produk ini ke hotel-hotel sebagai bentuk upaya kita berikan akses jalan teman-teman pelaku UMKM untuk mampu memasarkan produknya minimal di objek-objek wisata tadi. Dan kita berharap ya tetap semangat tentunya, karena kan ketika bicara UMKM, ketika bicara produknya kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada proses di situ yang tentunya harus betul-betul bulat, betul-betul motivasinya juga harus kuat. Karena kalau motivasinya tidak kuat, uletnya juga lemah, ya tentunya ini akan jadi kendala nanti dalam pemasaran produk. Malah kita sudah coba ngeliti sekarang, khusus UMKM itu sudah digital market, sudah kita buat. Ya produknya sudah mulai masuk. Dan alhamdulillah ada beberapa produk yang segmennya bagus. Ya, pemasaran secara online juga sudah berjalan. Termasuk salah satunya UMKM dari bidang kuliner. Ada
lapis legit ketan khas Anyar. Wah, ini sudah sampai luar negeri, Pak. Wah, udah sampai ke luar negeri juga ya, luar biasa ya. Dan omsetnya udah lumayan sekarang, omset hariannya. Oh, berarti itu bisa menjadi suatu ikon juga gitu ya Pak? Memang Ya? kita rencanakan itu satu ikon makanan khas Anyar, lapis legit ketan. Walaupun banyak juga ya Iya. makanan-makanan khas lain. Alhamdulillah. Ya. Tapi dia kan punya ciri khas tersendirinya itu ya. Punya ciri khas tersendiri yang memang tidak dimiliki produknya oleh daerah lain. Nah, yang harus coba dengan teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menikmati dengan lapis legit ketan gitu. Gitu. Iya. Pak, berarti UMKM itu sebenarnya sudah ditunjang dengan kemudahan-kemudahan ya. Insya Allah, kita Dari sudah segala fasilitasi. pihak izinnya, bahkan marketnya pun dibantu ya Pak ya. Ya, betul. Artinya tinggal bagaimana yang tadi Bapak bilang motivasi mereka, Betul. bagaimana mereka bisa lebih semangat Betul. dengan adanya support seperti ini ya Pak ya. Dan pola pemasaran. Nah itu yang kadang-kadang mereka juga berpikir gini Pak. Sebagai UMKM kadang-kadang mereka melaksanakan suatu pembuatan, tapi mereka bingung mau kemana nih Nah, masanya. itu yang sudah kita fasilitasi juga. Tapi dengan Pak Camat sendiri udah sangat luar biasa nih. Insya Allah, alhamdulillah. Dan itu kita tampilkan dalam setiap event. Mau kabupaten, mau lokal Anyar. Kita fasilitasi. Iya. Ya, tenda, kita siapkan, meja itu. Pasarkan produk. Minimal, kalau produknya banyak yang belum tahu, minimal tahu. Iya. Nah, kalau sudah tahu kan, bisa beli. Kalau sudah beli, uang masuk, ekonomi ngalir kan, Iya. sejahtera juga meningkat. Kan begitu. Masyarakat juga nyaman kan Pak ya dengan adanya pemasukan dengan Insya ekonomi Allah. itu Dan sendiri. ini juga ditunjang oleh alhamdulillah oleh teman-teman Dispendakop ya, yang selalu memberikan pola pembinaan. Ada juga pelatihan-pelatihan, mereka ikuti juga ya secara keterwakilan dari UMKM, melalui program dari Dispendakop. Pokoknya terus lah. Kita upayakan ini harus berkesinambungan dan mudah-mudahan ya, hasilnya juga ke depan bisa lebih baik. Iya, mudah-mudahan dengan adanya Pak Camat dapat tugas di sini menjadikan mandat yang sangat luar biasa ya Pak ya. Dengan amanah semua bisa terlaksana. Amin. Wah ini sangat-sangat luar biasa untuk Pak Camat. Amin. Ya. Sahabat BJTV, inilah kita berbicara pada Pak Camat mengenai pariwisata, mengenai UMKM, bahkan infrastruktur pun sampai kita sampaikan untuk diperjelaskan. Semoga apa yang kita bicarakan ini menjadi suatu kebaikan untuk wilayah Anyar khususnya. Bahkan pendatang pun yang untuk berkunjung dan berpariwisata menjadi lebih nyaman dan lebih menikmati dengan suasana pantai yang sangat indah ini. Mari datang ke Anyar. Oke, mari datang ke Anyar Dengan bersama. tangan terbuka. Iya betul itu Pak Camat. Bahkan kita semua akan senang untuk datangkan kita berikan fasilitas yang bagus ya Pak Camat ya. Jangan sungkan, jangan takut. Pantai adalah tempat yang sangat terindah untuk kita berpariwisata. Demikian sahabat BJTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat, terima kasih Pak Camat. Senang. Ngobrol dengan Pak Ed.